Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Burhanuddin Robbani yang mendapatkan amanah dari Adinda Khairun Nisa, mahasiswa pasca sarjana Institut Madani Madani apa? Nusantara. Madani Nusantara, yang mendapatkan tugas untuk melakukan sebuah presentasi pendidikan luar sekolah, yang pada kesempatan ini saya sedikit akan mencoba mengulas untuk membahas tentang pendidikan orang dewasa atau adult education, yang mana pendidikan luar sekolah dan pendidikan orang dewasa PLS POD ini didasari dari 3 hal. Kenapa orang dewasa itu tidak dibatasi oleh waktu dalam berpendidikan atau dalam menuntut ilmu. Yang pertama tentunya adalah pentingnya belajar sepanjang hayat atau long life education, sehingga menuntut ilmu atau pendidikan itu tidak terbatas pada usia tertentu atau tidak terbatas hingga satu kurun waktu tertentu, akan tetapi sejalan dengan prinsip pendidikan Islam itu sendiri, bahwa memang pendidikan itu sepanjang hayat, seumur hidup. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Begitu pula Imam Asy-Syafi'i di dalam beliau menjelaskan kepada kita 6 syarat dapatnya atau mudahnya kita mendapatkan ilmu. Syarat yang paling terakhir yang beliau menurut sudut pandang beliau adalah watuluz zamani, atau waktu yang panjang. Sehingga ini yang melatar belakangi atau mendasari mengapa orang-orang dewasa barangkali sekalipun mereka tidak melakukan pendidikan formal atau tidak mengenyam pendidikan formal, tapi pentingnya belajar itu tetap menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka. Kemudian alasan yang keduanya ialah bahwa sifat dan pendidikan itu memang harus berkesinambungan atau continuing education, yang juga masih satu sifat dengan long life education. Jadi ada berkesinambungannya, ada kontinuitas di dalam mempelajari ilmu dalam berpendidikan. Itu sehingga dalam setiap masa, dalam setiap waktu itu tetap semakin membutuhkan ilmu, maka semakin terus mempelajari ilmu. Dalam arti seperti ini, ketika seseorang sudah lulus misalkan pendidikan formal, katakanlah SMA itu selanjutnya ia memiliki tahapan pendidikan lainnya walaupun pendidikan tidak formal semisal kursus, seminar atau lain sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan orang dewasa tersebut. Dan yang ketiga adalah alasan mengapa orang dewasa tetap harus melakukan pendidikan adalah kebutuhan terhadap suatu pengetahuan.
Itu karena dituntut dengan adanya sebuah kebutuhan, maka dia akan mencari dengan sendirinya. Artinya memang tidak terbatas oleh usia. Ya, pendidikan orang dewasa ini tidak terbatas oleh usia, walaupun dia sudah dewasa, ya mungkin juga sudah tua, tetap menuntut ilmu itu tetap menjadi suatu kewajiban. Saya punya pengalaman, misalkan pernah ikut sebuah les online, ya, kursus online, yaitu sekolah baca kitab misalkan. Nah, ini sekolah baca kitab itu walaupun dinamai sekolah, pada dasarnya sifatnya bukan sekolah sebenarnya, tapi masuk pada kursus. Kenapa begitu? Karena ini hanya insidental saja, hanya beberapa kali masuk, kalau tidak salah dulu hanya 3 bulan, dan melakukan pembelajaran secara online itu per minggu gitu, setiap minggu, dan dilakukan selama 3 bulan itu, yang kemudian mendapatkan sertifikat setelah selesai 3 bulan itu. Jadi dikarenakan saya memang membutuhkan keterampilan tersebut, baca kitab gitu, karena belum begitu lancar ketika itu. Dan ketika ada itu, memang awalnya itu lewat iklan yang ada di Facebook gitu kan, ada iklan, kemudian kita daftar, kemudian mengikuti proses belajar itu gitu. Nah, ini dilakukan seperti itu, dan juga ada peserta-peserta lainnya tentunya karena memiliki kebutuhan dalam hal tersebut, merasa bahwa butuh terhadap pendidikan tersebut, sehingga inilah yang melatar belakangi, ya, walaupun tidak formal, tapi orang-orang dewasa pun tetap melakukan pendidikannya di luar sekolah atau pendidikan luar sekolah. Atau sebagai contoh lainnya, sekarang juga sedang marak seminar-seminar bahkan atau kelas-kelas online yang sifatnya seperti kursus. Misal ibu-ibu rumah tangga yang masih pada muda, itu sampai ada program kelas pawon misalkan, untuk bagaimana cara untuk dapur itu selalu rapi, kemudian dari sisi pengelolaan keuangan dapurnya juga supaya tertib itu seperti apa, itu ada sampai seperti itu. Dan tidak sedikit ternyata yang ikut serta gitu. Ibu-ibu yang ikut serta itu tidak sedikit. Nah, ini kan menandakan bahwa memang didasari atas kebutuhan itu, sehingga banyak orang yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar sekolah seperti itu. Dalam hal ini terdapat pula beberapa contoh lainnya dari pendidikan orang dewasa. Cuma yang paling marak di masyarakat itu, dan yang saya juga lakukan, adalah kajian-kajian di majelis taklim misalkan. Ini juga merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, pendidikan yang berkesinambungan. Itu pesertanya bukan siswa atau santri, tapi lebih kepada jamaah, disebutnya jamaah gitu. Kemudian kurikulum atau materi yang diajarkan juga sudah tersusun, walaupun tidak dalam bentuk jabaran RPP atau silabus sebagaimana pembelajaran di kelas. Dan kegiatannya juga dilaksanakan secara teratur dan berkala, biasanya paling umum adalah per pekan, mengadakan jadwal kajiannya itu per pekan, dan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraannya tempat tertentu. Nah, dari sisi psikologi, majelis taklim ini sesuai sekali dengan prinsip psikologi pendidikan orang dewasa. Karena di dalam prinsip psikologi pendidikan orang dewasa itu ada 3 unsur. Pertama, religion, kedua, application, dan yang ketiga, integration. Yang pertama, religion.
di mana kegiatan pembelajaran ini bukan hanya sekedar tentang penambahan ilmu pengetahuan belaka ya atau skill belaka, tapi biasanya ini sampai pada membawa ketentraman jiwa, kepuasan di dalam hati orang dewasa. Apalagi kalau dalam hal ini seperti kajian ya atau dalam majelis taklim, itu yang dicari oleh para jamaahnya memang ketentraman. Mereka hendak mencari ketenangan, religion ya, sebuah keyakinan yang dapat membawa ketentraman di dalam hati mereka gitu. Atau istilah mudahnya adalah dengan mengadakan proses pembelajaran tersebut dapat meningkatkan ya, iman takwa mereka kepada Allah ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian application, biasanya orang-orang dewasa ini tidak akan mau belajar kalau sifat ilmu yang ia pelajari hanya sekedar teori gitu. Karena didasari dengan sebuah kebutuhan, maka ilmu yang biasa diambil atau dipelajari oleh pendidikan orang dewasa adalah ilmu terapan yang memang ia pelajari ilmu itu untuk diamalkan gitu. Dan dalam majelis ilmu, majelis taklim ya, dalam majelis taklim, dalam kajian di majelis taklim ini pun sama ya, sudah sesuai dengan prinsip psikologi dalam pendidikan orang dewasa. Setiap kajian ayat-ayat, hadis-hadis yang disampaikan di masjid-masjid, di musola-musola, itu memang nanti tujuannya sampai pada pengamalan yang dilakukan oleh para jamaah. Kemudian selanjutnya integration ya. Dimatiin dulu nih. Artinya adalah materi bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang telah ditekuni. Nah, pendidikan orang dewasa ini akan dapat menarik minat orang dewasa itu, atau benar-benar akan dapat terwujud, terrealisasikan apabila orang-orang dewasa ini mereka memiliki 5 hal yang darinya kemudian terjadilah proses dari pembelajaran atau pendidikan orang dewasa. Yang pertama tentunya didasari dengan sadar bahwa dirinya harus selalu belajar. Kemudian yang kedua, mempunyai pandangan bahwa mempelajari sesuatu yang baru merupakan cara yang logis untuk mengatasi masalah, karena barangkali memang dalam kehidupannya mendapatkan sebuah masalah yang belum bisa terselesaikan solusinya, sehingga dari hal tersebut, dari permasalahan itu didorong untuk melakukan pendidikan lagi sehingga bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan solusi-solusi yang ia dapat dari proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memiliki motivasi tinggi untuk mempelajari setiap perkembangan hidup. Jadi juga diawali dengan sebuah motivasi. Dan yang keempat, menyambut baik setiap perubahan, karena pada dasarnya tatkala seseorang itu ingin memperbaiki diri, hal yang paling utama untuk bisa memperbaiki diri adalah dirinya sendiri. Ya, ketika dalam sebuah pembelajaran ada materi-materi yang mengarah untuk merubahkan dirinya tapi hatinya belum bergerak, itu agak susah juga. Jadi harus benar-benar diawali dari diri sendiri dan menyambut baik setiap tantangan. Nah, di akhir ini saya ingin sedikit bercerita bahwa alhamdulillah ya, saya diamanahi pondok pesantren, mengurus atau mengasuh pondok pesantren yang alhamdulillah pula sudah berjalan amanah ini kurang lebih sekitar 3 tahun. Dalam perjalanannya usia yang relatif muda, usia saya yang relatif muda ini memang banyak permasalahan yang belum bisa diselesaikan dengan mudah. Dalam arti memang terdapat kendala-kendala di dalam menjalankan amanah ini. Tapi
pernah suatu ketika saya mengikuti sebuah seminar yang ini juga kan merupakan salah satu bagian dari pendidikan luar sekolah ya, pendidikan orang dewasa, yaitu ini ketika ada bedah buku dari seminar bedah buku dari Hodam Wijaya, 4 pilar pengasuhan pondok, strategi-strategi mengasuh santri. Dan dari situ ya cukup terbuka ya. Dari mengikuti seminar itu cukup terbuka beberapa pemikiran-pemikiran yang memang seharusnya bisa diterapkan di dalam pondok pesantren ya bagi seorang pengasuh pondok, karena memang pengasuhan pondok ini bukan hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan atau dengan ilmu-ilmu gitu ya, akan tetapi juga sampai pada jiwa ya. Karena pada hakikatnya seorang pengasuh pondok itu mendidik ya, di ruang-ruang jiwa para santri ya. Barangkali guru-guru atau ustadz-ustadz di pondok pesantren itu memang banyak dan mengajarkan ilmu kepada para santri, akan tetapi khusus untuk seorang pengasuh itu harus memiliki nilai tambah, yaitu mereka harus bisa bermain atau mereka harus bisa menyentuh jiwa-jiwa para santri, sehingga bukan hanya sekedar ilmu ya di situ yang diberikan atau yang diberikan kepada para santri, akan tetapi sampai pada bagaimana kondisi psikologi dari anak-anak gitu, kemudian mengkondisikan anak-anak sesuai dengan taraf kecerdasan mereka, taraf emosional mereka ya, dan berbagai latar belakang mereka. Jadi itu salah satu pengalaman yang saya sendiri alami ya, pendidikan luar sekolah dan pendidikan orang dewasa, karena tuntutan boleh dikatakan tuntutan pekerjaan ya, sehingga terdorong untuk terus berpendidikan walaupun hanya melalui seminar atau hanya melalui kursus, tapi itu semua insya Allah tujuannya sama, yaitu untuk mengajak diri kita ya, mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena memang di sini posisi saya juga sedang dalam kondisi terus berpendidikan atau belajar. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas amanah, atas kepercayaan dan partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Billahi hidayat taufik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.